Meskipun tidak ada yang pasti dalam politik, sejumlah parpol disebut-sebut telah membangun koalisi untuk pemilu 2024. Dalam kondisi politik saat ini terdapat 3 poros koalisi partai politik yang sudah terbentuk, yaitu Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PAN, dan P3. Selain itu juga ada Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Maksud kami, Kebangkitan Indonesia Raya yang terdiri dari Gerindra dan PKB. Sementara poros ketiga yaitu PDI Perjuangan yang jumlah kursi dan perolehan suara nasionalnya sudah bisa mencalonkan pasangan Capres-Cawapres. Dari koalisi yang ada saat ini, hasil survei LSI menyebut duet Prabowo Subianto Erick Thohir menjadi pasangan calon yang paling unggul. Duet Prabowo Erick ini meraih suara 37,8%, disusul Ganjar Pranowo Puan Maharani dengan perolehan 28,2%, sementara pasangan Erlangga Hartarto Ridwan Kamil dipilih oleh 18% pemilih. Ya, dan pemirsa, kita lanjutkan dialog dengan Ketua DPP Partai Gerindra Saleh Ramli dan Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan. Kita ke Mas Jayadi dulu. Mas Jayadi, Anda merilis hasil survei ini yang mengatakan bahwa pasangan calon Prabowo Erick Thohir meraih angka tertinggi 37,8% dari 1.220 responden di atas usia 17 tahun hingga sekitar 30-an ya. Nah, apakah angka ini memang mewakili realitas politik saat ini? Itu kan simulasi, Mas. Kan simulasi berdasarkan potensi koalisi yang sudah mulai terbentuk, meskipun belum pasti juga kan. Nah, pertama catatan saya itu bahwa survei ini dilakukan pada tanggal 13 sampai 21 Agustus ya. Jadi sebelum Pak Prabowo bertemu dengan Mbak Puan. Satu. Yang kedua, survei ini juga menemukan bahwa tidak berbeda dengan sejumlah survei yang lain yang kredibel, bahwa petanya masih cenderung belum bergerak terlalu jauh. Pak Prabowo bersama Ganjar dan Anies itu masih menjadi bakal calon paling populer, paling tinggi elektabilitasnya. Bahkan dan kita belum tahu persis siapa yang paling unggul di antara ketiga ini kalau kita bikin simulasi 3 nama. Nah, kemudian sementara bakal calon wakil presiden yang beredar di masyarakat banyak sekali, ada lebih dari 10 nama. Ya. Nah, sementara bakal koalisi yang sudah terbentuk itu ada 3, maka kemudian kami mencoba melihat salah satu simulasinya itu yaitu Gerindra dan PKB, kemudian PDI sendiri, lalu KIB gitu. Nah, karena di Gerindra dan PKB itu tentu saja salah satu kemungkinannya adalah Caimin, dan itu kalau keputusannya internal udah pasti, tapi kan masih mungkin juga yang di luar itu, ya. Maka kemudian kami mencoba membuat simulasi seperti ini. Tetapi jangan, karena itu kalau misalnya polanya itu yang bertarung 3, misalnya KIB dengan calon Airlangga, kemudian PDIP nyalon sendiri tanpa berkoalisi dengan partai lain, Gerindra tetap dengan PKB tetapi calonnya tidak, cawapresnya tidak dari internal, maka polanya bisa seperti itu, Pak Prabowo bisa unggul. Tapi kan itu belum menghitung kemungkinan koalisi yang lain, kan masih ada 3 partai yang tertinggal di situ. 3 partai yang belum dihitung adalah Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS. Kemudian ada satu figur calon yang cukup populer juga, yaitu Anies, yang belum masuk dalam simulasi itu. Tapi kalau misalnya berdasarkan poros koalisi yang katakanlah hari ini sudah terbentuk itu, maka bisa jadi salah satu kemungkinannya seperti simulasi yang dibuat itu. Namun Erick Thohir kan tidak ada dalam partai manapun. Artinya juga belum dipinang. Apakah memang ini memberikan kemungkinan 37% itu bisa diraih dengan adanya survei ini, simulasi ini, Prabowo dan Erick Thohir? Iya, sama dengan Ridwan Kamil. Ridwan Kamil kan tidak punya partai dan belum dipinang oleh partai manapun. Itu yang saya maksud tadi. Ada banyak sekali simulasi yang bisa kita buat karena
berdasarkan misalnya 3 nama calon ya. Kenapa banyak simulasi? Karena bakal calon wakil presiden yang populer di masyarakat itu banyak. Yang bakal calon wakil presiden itu ada Sandi Uno, ada Ridwan Kamil, ada Erick Thohir, ada AHY, ada Puan Maharani, ada Khofifah, dan seterusnya. Ada banyak sekali. Nah, yang kami keluarkan itu sementara mengapa Prabowo dipasangkan dengan Erick Thohir? Karena antara lain Erick Thohir cukup akrab dengan PKB belakangan kan. Misalnya Erick Thohir menjadi anggota Banser, Erick Thohir juga pernah ketemu dengan Pak Prabowo. Jadi mungkin saja dalam list ini, mungkin saja ya, Bang Saleh yang lebih tahu, mungkin saja Erick Thohir berada dalam salah satu list kemungkinan Pak Prabowo kan gitu. Selain tentu saja Pak Muhaimin kan, karena Pak Muhaimin adalah ketua umum PKB. Begitu, Mas. Oke, kita tanya ke Bang Saleh kalau gitu. Bagaimana Bang Saleh menurut Anda? Dalam politik itu kan segala kemungkinan bisa terjadi. Tapi kita selalu bicara soal realitas hari ini. Di partai politik itu sesuai undang-undang bahwa syarat untuk mencalonkan presiden itu minimal 20% suara. Nah, kalau Gerindra dan PKB sudah berkoalisi secara partai, memang Gerindra dan PKB ini sudah memiliki syarat, memenuhi syarat untuk mengusung calon presiden yang 20% itu. Kenapa? Karena kursinya itu sudah melebihi dari 115 kursi di parlemen. Kalau ada figur yang lain, seperti tadi disebutkan oleh Bang Jayadi, bahwa ada sahabat Erick Thohir, Bung Erick Thohir, atau calon-calon presiden yang lain, calon-calon wapres yang lain. Saya kira bagi Gerindra, siapapun yang ingin membangun komunikasi politik itu sah-sah saja. Tapi kita harus tetap melihat realitas politik di tingkat partai politik dan sesuai aturan yang ada. Jadi saat ini belum dilirik sama sekali ya, Pak Erick Thohir? Kalau sampai hari ini komunikasinya di tingkat elit mungkin ada komunikasi, tapi sejauh mana sudah itu ada pembicaraan? Kenapa? Sudah ada pembicaraan antara Pak Prabowo dan Pak Erick Thohir? Sejauh ini sampai hari ini yang saya tahu belum ada komunikasi yang terjalin ya. Ada komunikasi yang terjalin. Yang pasti kita masih melakukan komunikasi yang kemarin dengan Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai PDI Perjuangan. Itu yang sudah kita jelas membangun komunikasi dan sudah diketahui oleh publik. Halo? Halo? Ya Bang Saleh, silakan. Halo? Kalau ke depannya, kalau kita ingin melihat apakah kan ada berbagai anasir atau pendapat-pendapat di luar, bagaimana kalau seandainya Pak Prabowo jadi diusung nanti koalisi dengan partai A, partai B, lalu Pak Prabowo untuk jadi wakil presiden. Saya kira kalau untuk wakil presiden, saya pastikan bahwa Gerindra tidak akan mengambil opsi itu untuk ke depan 2024. Ini sudah ditetapkan pasti ya presiden berarti ya? Pasti karena itu merupakan tidak ada tawar-menawar lagi ini. Rapat pimpinan nasional Partai Gerindra yang kemarin dilaksanakan di Sentul. Jadi ini tidak ada tawar-menawar lagi? Harga mati? Saya kira kalau untuk itu tidak ada tawar-menawar. Wow. Tidak ada tawar-menawar bahwa Prabowo, siapapun nanti yang menjadi pasangan Pak Prabowo untuk calon presiden 2024 itu kita serahkan kepada beliau sebagai calon presiden yang diusung oleh Partai Gerindra. Siapapun cawapresnya atau nanti siapa yang diusung? Siapapun cawapresnya Baik. yang artinya berpasangan dengan Pak Prabowo itu kita serahkan kepada Bapak Prabowo Subianto untuk menentukan siapa kandidat yang pas untuk berpasangan dengan beliau. Oke, berarti itu masih nanti. Untuk cawapresnya masih bisa nanti, tapi sekarang ini pasti Gerindra sedang mencoba untuk membangun koalisi dengan yang lainnya lagi. Nah, jika memang sudah tidak ada yang bisa ditawar lagi, artinya sudah harga mati, artinya dengan partai yang lebih besar, itu sudah tidak mungkin lagi berkoalisi dong, dalam artian mereka yang menguasai parlemen dengan suara yang juga lebih banyak. Mungkin seperti PDIP barangkali. Seperti itu juga. Saya kira itu kan tergantung dari keputusan politik di tingkat
partai lain. Contoh kalau PDI Perjuangan itu tergantung keputusan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita kan sebagai partai politik tidak boleh mencampuri apa yang diputuskan oleh partai politik lain. Tapi saya berbicara dalam kapasitas sebagai orang Gerindra yang berbicara tentang bagaimana keputusan partai terkait dengan pencalonan Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden di 2024. Kalau ada tawaran, seperti saya sampaikan tadi, ada pembicaraan di luar bahwa Pak Prabowo ingin dipasangkan sebagai wapres, saya kira itu pasti bagi kami tidak menginginkan seperti itu. Prabowo, Gerindra dalam keputusan rapat pimpinan nasional menyatakan bahwa satu-satunya calon presiden yang akan diusung 2024 adalah Haji Prabowo Subianto. Baik, Bang Saleh, kita ke Mas Jayadi. Ini yang terakhir, Mas Jayadi. Ini Pak Prabowo sudah dan Gerindra sudah menetapkan tidak ada tawar-menawar lagi. Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini akan... Saya kira maksud Bang Saleh Ramli tidak tawar-menawar itu bahwa Gerindra sudah pasti mencalonkan Pak Prabowo sebagai capres, gitu loh. Ya. Jadi kalau ada artinya yang, di kedepan hari tadi dikatakan tidak akan jadi cawapres. Kalau betul. Saya juga menganggapnya, saya juga melihat begitu. Nah, Anda melihat ini sepertinya Gerindra penuh keyakinan begitu. Ini dari mana dasarnya kira-kira menurut Anda secara hitung-hitungannya? Oh, kalau hitung-hitungannya, ya pertama saya kira memang lebih masuk akal kalau Pak Prabowo untuk menjadi capres. Bukan cawapres. Satu, karena Pak Prabowo adalah bakal calon yang elektabilitasnya sampai hari ini masih tertinggi, meskipun belum dominan, kan? Bukankah di PDIP ada Ganjar Pranowo juga yang tinggi juga popularitasnya? Iya, itu artinya kalau PDIP mau bergabung dengan Prabowo, maka kemungkinan besar PDIP akan mencalonkan menjadi cawapres, nggak akan menjadi capres. Kenapa? Karena dugaan saya Pak Prabowo tidak akan mau menjadi cawapres. Begitu. Baik. Jadi hitungan pertama Gerindra saya kira ya karena elektabilitas Prabowo masih termasuk yang kompetitif. Masih dalam 3 besar begitu ya? 3 besar. Pak Prabowo itu dalam survei LSI nggak pernah di nomor 3, selalu nomor 1 atau nomor 2. Baik. Gitu. Jadi itu dia 2 besar gitu atau 1 besar gitu. Wow, ini menarik sekali Mas Jayadi. Iya, yang kedua Gerindra, saya kira Gerindra perlu Pak Prabowo menjadi capres karena Gerindra juga bukan hanya punya tugas memenangkan Pak Prabowo menjadi presiden, tapi juga memenangkan Gerindra menjadi partai bukan hanya tetap nomor 2 di 2024, kalau bisa mendekati yang nomor 1 kan gitu. Wah, oke. Luar biasa. Ya, ini begitu kan. Ya. Itu highest score-nya dari Gerindra kan begitu. Saya memahami apa yang disampaikan oleh Bang Saleh itu begitu, dan saya kira itu masuk akal. Gitu. Baik, terima kasih kalau gitu Mas Jayadi sudah berbagi bersama kami dan juga Bang Saleh sudah berbagi, dan ya apa yang dibicarakan tadi kita lihat ke depan seperti apa karena memang politik juga masih cair dan semoga apa yang diharapkan juga boleh terwujud. Terima kasih sekali lagi Ketua DPP Partai Gerindra Saleh Ramli dan Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan. Salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di MNC News Now.